Assalamualaikum warahmatullah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Pare yang diadakan di BKIA Siti Fatimah, yang semoga kita bersama yang hadir oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan rahmat dan pertolongan, serta kita doakan bersama-sama semoga pasien yang sedang dirawat di BKIA Siti Fatimah oleh Allah segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini pada tanggal 20 Ramadan, baru 2 Lebaran masih lama ya. Saya kira Lebaran kurang 10 hari. Saya punya teman di Jawa Tengah, Klaten apa Klaten? Ya sudah, manut wis, Klaten. Itu 10 hari sebelum puasa nulis statusnya apa? Hore, Lebaran 40 hari lagi. Tak pikir wah ini orang gak niat ini. Orang malah nunggu puasanya, alhamdulillah puasa kurang 10 hari, malah yang ditulis apa? Hore, Lebaran kurang 40 hari. Ya, ini mungkin diantara ibu-ibu ada yang begitu juga ya. Baju sudah selesai jahit? Belum? Hati-hati bu, jangan sampai 10 hari terakhir rusak gara-gara eker-ekeran sama tukang jahit. Iki kain wis tak dekek pertama, mosok tonggoku sik ket ndekek wingi wis dadi nggenku durung dadi. Hati-hati, yang laki-laki juga ngecat omah, dandani rumah, jangan sampai 10 terakhir urusan ruwet sama tukang ngerusak puasa. Mudah-mudahan boten nggih. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini tanggal 2 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, senang ketemu Ramadan ya. Masjid kita kembali rame lagi. Suara-suara tadarus Al-Quran mulai terdengar lagi, Masya Allah. Kemudian nuansa Al-Quran mulai kental lagi. Kemudian sholat subuh di masjid mulai rame lagi. Alhamdulillah, artinya itu salah satu makna bahwa Ramadan itu berkah. Dan di antara makna keberkahan Ramadan itu adalah orang oleh Allah dimudahkan untuk ibadah. Yang biasa tidak pernah datang ke masjid tiba-tiba muncul. Dan panjenengan mboten usah kaget, mboten usah tungaren. Tidak usah begitu. Disambut saja dengan cara yang baik. Wes bilang aja alhamdulillah mas ketemu Ramadan mas, ndak usah pakai tungaren. Sekerasa kate mati apa piye? Lah ndak usah begitu ya. Maka senang kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan fisik yang kuat, dan mudah-mudahan insyaallah Ramadan kita selesai dengan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita di pagi hari ini intinya ayo damai, intinya itu. Kita sudah capek musuh-musuhan, kita capek tidak saling menyapa satu dengan yang lain, sudah capek saling suudzon satu dengan yang lain, saling menjegal, saling merusak citra, merusak reputasi, saling menjatuhkan. Sudah, kita kepingin ayolah Ramadan ini momen untuk kemudian kita ini kembali wa kunu ibadallahi ikhwana, ayo seduluran maneh. Ndak usah ada sekat pengajian ini, pengajian itu.
Nggak usah kembali ada sekat, sholatnya di masjid ini, di masjid itu. Nggak usah kembali ada sekat, cocoknya sama ustadz ini, cocok sama ustadz itu, nggak suka sama ustadz ini, nggak suka sama ustadz itu. Nah, ini momen Ramadan, momen yang baik. Wabil khusus, apabila ada, mudah-mudahan tidak, yang sedang ada masalah antara dia dengan pasangannya, antara dia dengan orang tuanya, atau antara dia dengan anaknya. Ini momen yang baik untuk kita kembali apa? Berdamai. Nah, maka kita kasih materi Ramadan kok masih marahan. Nah, sekarang yang pertama, hadirin sekalian, marah itu secara umum tercela. Maka sampai kemudian Nabi Muhammad itu memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah ausini, ya Rasul tolong saya diberi nasihat, tolong saya dikasih wejangan, dikasih nasihat. Apa kata Rasulullah? La taghdab, ojo ngamuan, jangan jadi orang yang pemarah. Maka laki-laki itu merasa ini wasiat kok singkat sekali. Saya kepingin yang panjang, saya kepingin wasiat itu yang besar, yang akan menjadikan saya insya Allah mendapatkan pelajaran yang akan menjadikan saya masuk ke dalam syurga. Maka dia bilang apa? Zidni, ya Rasul, panjenengan tambahi. Disuruh apa? Nambahi. Ditambah ya Rasul, tolong nasihatnya ditambahi. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Maka laki-laki itu kembali mengucapkan zidni, tambahkan untukku. Nabi Muhammad mengatakan la taghdab, tetap jangan marah. Faraddada miraran wa qala la taghdab. Rasulullah mengulang berkali-kali dan ucapan yang oleh Rasul diulang cuma satu, la taghdab, jangan marah. Itulah kenapa ketika ada dua orang sahabat Nabi yang mereka itu eker-ekeran. Coba bahasa Indonesia yang pas eker-ekeran itu apa ya? Berselisih, bertengkar. Ada dua orang sahabat Nabi yang sedang apa? Bertengkar. Kemudian Rasulullah SAW melihat keduanya itu mukanya mulai memerah, matanya mulai melotot, wis pokok melotot, mukanya merah, kalimat sudah mulai tidak terkontrol. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi Muhammad, saya tahu satu kalimat ringan, apabila kalimat itu mereka ucapkan, maka akan hilang dari mereka kemarahan yang sedang memuncak dari mereka berdua itu. Jadi dua orang bertengkar keras, mukanya merah, matanya melotot. Nabi Muhammad ringan sekali, ada satu kalimat ringan, kalau kalimat itu diucapkan akan hilang dari mereka kemarahannya. Apa kalimat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, maka marah ini tidak baik. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, ojo ngamuk sampean mlebu surga. Ringan atau berat? Ringan atau berat? Kalau ngomong sekedar tidak marah masuk surga, maka ringan. Tapi untuk tidak marahnya itu yang berat. Diembong, tiba-tiba sepeda motor itu subhanallah, coba kailing poso ngono metu kabeh itu. Kemudian di rumah
Anak kita mecahin gelas, mecahin piring, langsung rame sak rumah. Anak kita jalan kepreset, narik pot, lah kok pot kembangnya sampai pecah. Coba ibu-ibu ngomong apa sama anaknya? Apa? Hah? Alhamdulillah, pret. Dari mana? Anak iblis. Astagfirullahaladzim. Kaeling dak lagi lah anak dewe, berarti iblisnya siapa? Coba saking ngamuke sampai gak sadar. Nah, maka dengan itu jamaah Rasulullah mengingatkan la taghdab walakal jannah. Satu tok, jangan marah, tempatmu surga. Kenapa begitu? Karena ada satu ayat Al-Qur'an di mana Allah menceritakan tentang ciri sifatnya penghuni surga. Salah satunya apa? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3. Wal kadhiminal ghaidh. Al kadhiminal ghaidh itu artinya apa? Dia marah tapi kemarahannya ditahan. Jadi kalau secara hatinya marah, tapi dia tahu karena kemarahan ini tercela, maka oleh dia sifat yang tercela itu ditahan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika tanding gulat. Betul apa enggak? Lah kalau orang kuat cuma menang kalau pertandingan gulat, ya ini namanya hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, kan begitu. Nah, tapi tidak, Rasulullah bilang innamasyadidu, tapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang punya kemampuan mengendalikan diri, duwe rem sing kuat ketika dia sedang marah. Itu orang kuat. Maka pernah suatu hari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Umar ini kan terkenal dengan ketegasannya. Sampai orang itu tidak berani memandang Umar ketika Umar sedang marah. Jangankan mendekat, ngelihat itu, oh gak terima. Nah, itu kalau panjenengan ya, itu tidak berani. Nah, Umar ini punya asisten namanya Aslam. Kemudian suatu hari Bilal ibnu Rabah itu tanya sama Aslam, ya Aslam ta'al, Aslam sini. Saya mau tanya Aslam, siflana Umaran idza ghadib. Aslam, coba kamu cerita. Baru di sini loh ya pengajian bawa kursi sendiri ya. Masya Allah. Jadi dari belakang angkat kursi seret, golek nggen dhewe, taruh, duduk. Enak Bu nggih? Panjenengan pahalanya double panjenengan Bu. Pahala ngaji dapat, pahala ngangkat kursi nggih dapat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi panjenengan nanti pulang dosanya sudah habis. Amin. Sudah. Yang nggak ngangkat kursi ndak, yang ngangkat kursi tok yang saya doain. Panjenengan yang langsung duduk tadi ndak. Tapi ya insya Allah lah, namanya majelis taklim kan pasti keutamaannya besar. Sudah? Maka Bilal tanya, ya Bilal, sif lana Umaran idza ghadib. Bilal, Aslam, satu pertanyaan saya, kata Bilal, ceritakan, tunjukkan bagaimana keadaannya Umar kalau Umar lagi marah. Apa kata Aslam? Wallahi ya Bilal, Amirul Mukminina idza ghadib la yusaf. Ngawur kamu Bilal. Umar itu jangankan marah, baru mau marah kita sudah kabur. Maka kalau dia marah, bagaimana saya mau menceritakan wong saya udah pergi duluan. Saya tidak tahu bagaimana Umar itu ketika marah. La yusaf, tidak bisa diceritakan Umar itu kalau sedang marah. Medeni kata Aslam, tidak bisa diceritain. Masya Allah. Panjenengan juga Bu. Pokok yang ngaji ngangkat kursi sendiri, pulang dosanya habis. Yang langsung duduk tidak pakai ngangkat, tobat dulu ya, baru habis. Sudah, maka dibilang tidak bisa diceritain. Medeni, menakutkan Umar itu ketika sedang marah. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kata Umar, kata Bilal,
Wallahi la, kamu keliru Aslam, demi Allah tidak begitu. Laqitu Umaran fi qimmati ghadabihi, saya pernah ketemu Umar pas di puncaknya kemarahannya Umar, pas ngamuk-ngamuke Umar. Ketika semua orang sudah pergi, terus apa? Faqara'tu alaihi ba'dha ayil Qur'an, aku bacakan di depan Umar sedikit ayat Quran. Fata'ta'a ra'sah ka'annahu at-tayrul madhbuh, langsung apa yang terjadi? Langsung kepalanya Umar itu, sirahnya Amirul Mukminin langsung begini, langsung tunduk dengan ayat ka'annahu at-tayrul madhbuh, sampai tidak bergerak seperti seekor burung yang disembelih. Terus Aslam tanya, itu ayat yang kamu baca ayat apa Bilal? Tak gaib bahan nih kok katanya. Kalau Umar marah saya bacain lagi. Apa ayatnya? Ayat tadi Bu, wal kadhiminal ghaidha. Ciri penghuni surga itu seperti yang Rasul sampaikan di dalam hadisnya, la taghdhab walakal jannah, ojo ngamuk panggonanmu surga. Maka salah satu ciri orang yang akan masuk surga yang disebutkan di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Nah ini Ramadan ini. Ini Ramadan ini. Ramadan ini melatih saya, melatih panjenengan, bapak-bapak, melatih panjenengan, ibu-ibu untuk mampu ngempet. Ketika hati mendorong panjenengan untuk ngamuk, tapi puasa mengingatkan panjenengan ojo ngamuk. Nah itulah puasa ini. Nah maka wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Tapi setelah amarahnya ditahan, bukan disimpan dendam di dalam hati, tapi apa? Wal afina anin nas, orang yang melakukan kesalahan, orang yang tadinya pantas dimarahi, tapi panjenengan tahan tidak jadi marah, orang tersebut dimaafkan. Wes rapopo, jenenge yo manusia, pasti sesekali melakukan salah, melakukan kekhilafan, melakukan kekeliruan, melakukan lupa, itu normal. Kemudian setelah orangnya dimaafkan, tidak cukup dimaafkan, apalagi wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Konteksnya kebaikan di sini, Pak, kebaikan untuk melanjutkan gak ngamuk, tidak marah, memaafkan, melakukan kebaikan. Konteksnya apa? Melakukan kebaikan kepada orang yang memancing amarah panjenengan. Saged? Loh ya ini Islam. Kalau setiap kita bacakan ayat, wah ya apot. Kita bacain ayat lagi, wah lo angel kudu nabi. Kita kasih contoh Nabi Muhammad, yo mesti lah ikulah Nabi. Lalu terus kapan baiknya kita ini? Maka kalimat yo mesti, yo terangai, ini mirip dengan mendang mending itu loh. Ingat ceramah saya mendang mending itu. Jadi mending ini ngerusak standar. Orang lek kakean alah rapopo tinimbang rasolat. Nah ini ngerusak standar ini. Ketika ada orang sholatnya cuwepet, rapopo, mending daripada tidak. Ada perempuan pakai jilbab kayak bungkus lemper, rapopo timbang ora. Lah coba, jadi kalimat nah ini mumpung Ramadan ngisi sing wake abang kabeh. Ayo tak ceknya. Ini ceramah berhenti sebentar, saya mau lihat ini. Melbune abu-abu, rodok kuning-kuning krem, atau semi-semi orange, atau biru atau merah. Tapi ibu-ibu pewinter lah, ibu-ibu tutupi jilbab ya. Bapak-bapak tutupi ya bapak, tutupi kopiah. Nah sudah, mboten apa-apa. Sedekah itu sesuai kemampuan masing-masing. Sudah, tidak jadi masalah. Sampai mana tadi? Mendang mending. Ini ngerusak standar ini.
Ketika ada orang sholat gawe kaos, wis tala, ojo diriwui, ben gawe kaos, timbang ra kelambian. Lah, ini akhirnya standar baiknya Islam itu rusak gara-gara ketika diajak naik level jawabannya mending seperti itu daripada tidak sama. Ya itulah sekarang ini munculnya pengajian yang pakai musik gak karuan, pengajian campur laki perempuan, pengajian yang sampai penceramahnya pun kusruh. Kenapa? Yo kalimat apa? Mending daripada nggak mau ngaji. Nah, akhirnya standarnya rusak. Nah, sudah, kita lanjutkan. Maka kemudian jamaah sekalian, Allah suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Melakukan kebaikan kepada orang yang sebelumnya menyakiti Anda. Melakukan kebaikan kepada orang yang sebelumnya apa? Menyakiti Anda. Ada kisah dari para salaf. Kisahnya begini. Ada seorang tuan sama pembantu perempuannya, budak perempuannya. Budak perempuan ini membawa kuah kambing panas. Jadi ada kambing dibikin apa? Seperti kaldu. Panas betul. Diangkat mau dihidangkan kepada tuannya. Qadarullah ternyata panci itu terjatuh dan isinya tumpah ke paha tuannya. Padahal ini kaldu yang sangat panas. Sudah, tuannya mau naik emosinya, mau marah. Langsung pembantunya ngerti. Ya sayyidi, tuanku, atuhibbu an tadkhulal jannata am la? Panjenengan mau masuk surga atau tidak? Ini wong kate ngamuk dijak diskusi. Panjenengan mau masuk surga apa enggak? Mau. Nah, ini kesempatannya. Ini kesempatan kata pembantunya. Terus bagaimana? Tapi syaratnya apa? Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Panjenengan harus mampu menahan amarah. Apa kata tuannya? Tuannya bilang, kadzamtu ghaidhi. Ya wis, ngamukku tak empet. Gak situ ngamuk. Tapi masih tersimpan di dalam hati. Mangkele seenek, dendamnya masih ada. Pembantunya bilang apa? Belum cukup. Harus ditambahi. Apa tambahannya? Wal 'afina 'anin nas. Kesalahan saya panjenengan maafkan. Tuannya tarik napas lagi. Ini kalau keluarnya masih dari mulut masih aman. Daripada keluarnya dari belakang. Ini repot ini ya. Sudah, panjenengan harus maafkan saya karena ayatnya wal 'afina 'anin nas. Mereka yang memaafkan manusia. Apa kata tuannya? Afautu ank. Aku maafin kamu. Wes gak nyimpen dendam di dalam hati terhadap kamu. Ndak, saya maafin. Kurang satu tuan. Apa yang satu itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang tadi menyakitinya, yang membuatnya marah. Apa kata tuannya? Dikeyati ngerogoh rempel loh. Ya ndak. Tuannya bilang, ya sudah, kalau memang masuk surga harus mendapatkan surga, kalau mendapatkan surga harus melakukan itu. Tuannya bilang, kadzamtu ghaidhi wa afautu anki thumma anti taliqah. Anti hurrah, maaf bukan taliqah, anti hurrah liwajhillah. Kamu tidak saya marahi, kesalahanmu saya maafkan, dan sekarang kamu saya bebaskan dari perbudakan. Subhanallah, lihat. Itu orang kalau punya pengendalian diri yang luar biasa. Nah, itu untuk orang lain, Bu. Dan panjenengan tahu siapa orang yang paling pantas kita maafkan? Orang tua kita. Jadi tidak pantas anak itu dendam sama bapaknya, dendam sama ibunya, gara-gara waktu kecil ditinggal, tidak diopeni, gara-gara dulu waktu masih kecil dia tidak pernah disayangi, dulu waktu masih kecil, tidak ada. Orang yang paling pantas untuk kita maafkan siapa? Orang tua kita. Yang kedua,
pasangan hidup suami atau istri, itu yang paling pantas dimaafkan. Yang ketiga, anak-anak kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, matahari. Ini kalau saya wali gitu, tak pindah matahari ini. Tak geser titik. Panjenengan tunggu 2 menit, pindah dia. Nanti tunggu 2-3 menit, pindah. Kenapa? Susah cara mandi Muhammadiyah kayak iso digoroi belas ya, kayak iso dihapusi. Ini maka di Muhammadiyah tidak ada wali tuh garai. Kenapa? Di ngenek nih, ayo mesti ayo 3 menit ya geser lah kepinteran garai panjenengan itu ya. Ini kalau di tempat lain langsung saya pulang, Ustadz Rifki wali, mindah matahari. Saya pernah di Padang. Jadi dari Padang kota mau ke Solo, itu jalannya top bagusnya. Yang di situ ada yang namanya tikungan viral itu, si Tinjau Lawi. Si Tinjau Lawi itu yang dari atas gunung bisa ngelihat kota Padang terus kelihatan laut. Nah sudah, kami bawa kamera ke atas. Itu sekitar jam 7 jam 8 pagi bawa kamera. Seret kita mau ambil gambar, mau ambil video. Sampai atas, subhanallah, apa yang terjadi? Full awan gelap. Sehingga lautnya tidak kelihatan, kota Padang tidak kelihatan, laut tidak kelihatan. Ketika kita nurunkan kamera, kita tanya sama ibu yang punya warung, ibunya bilang apa? Waduh Pak, kalau sudah mendung begini, biasanya nanti jam 11 setengah 12 baru hilang. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur mendung gini, biasa sampai siang tidak hilang. Saya giniin, bisa Bu. Anda tidak tahu di Jawa saya wali, saya bilang. Saya giniin. Serius saya gituin. Subhanallah Bu, pindah awannya. Itu yang punya warung. Untung dia tidak ngambil botol itu. Coba dia ngambil botol suruh niup saya. Nah subhanallah, perkara coba mulai naik kan. Betul tadi. Ada caranya Pak. Ada ini kalau tirakatin tidak kuat tidak bisa ini. Ustadz ora tirakat ya, Ustadz opo ya. Kudu tirakat luwe yo amalan tahajud poso ya harus gitu. Tadi Ustaz ngomong tok ya akeh tunggale. Astagfirullahaladzim. Sudah begini, kita lanjutkan hadirin sekalian. Nah maka kemudian kemarahan ini sebabnya 3. Panjenengan tulis. Orang gampang ngamuk itu sebabnya berapa? 3. Nomor 1, kemarahan, permusuhan, perselisihan, ketidakcocokan, itu sebabnya ada 3. Nomor 1, memang dibisikkan oleh setan. Jadi siapa yang bisikin? Setan. Ayatnya panjenengan lihat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-53. Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Ta'ala berfirman, katakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad oleh Allah diperintah untuk menyampaikan kepada kita. Katakan kepada hamba-hambaku yaqulul lati hiya ahsan. Kalau ngomong yang baik. Kenapa kalau ngomong yang baik? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena setan itu senantiasa memunculkan perselisihan di antara mereka. Dan awalnya karena apa? Lisan. Oh ini orang ngomongnya gak enak didik, ngomongnya rodok sombong didik, ngomongnya sedikit sengak segala macam, langsung gak cocok aku mbek wong iku. Gak enak, aku lek arisan di omeh mbak sing iku ora tau teko aku. Karuan bayar tok entuk rasido rapopo. Timbang panas hatiku mbak. Ngomong iku mbak.
Koyo rine kurma iki lho Mbak, lawincip. Kayak apa? Setajam silet ri kurma. Yang syar'i dikit gitu loh. Kalau kurma kan syariah kayaknya ya. Nah maka itulah setan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena setan itu akan memunculkan perselisihan di antara kalian. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Ketika semua masalah dengan keluarganya selesai, sudah damai, keluarganya balik, ayahnya kembali, Nabi Yusuf memiliki jabatan yang luar biasa. Kata Nabi Yusuf apa? Ini aku terima kasih kepada Allah setelah Allah mengumpulkan kita kembali setelah sebelumnya pisah. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sebelumnya setan memunculkan permusuhan antara diriku dan keluargaku. Jadi yang memunculkan siapa? Setan. Jadi kalau panjenengan itu memelihara permusuhan, panjenengan sedang menjadi punggawanya tonggo sebelah. Aku lek liyane rapopo, tak ngapura mbek aku. Situk sebelah iki lho. Sampai mati ra tak ngapura mbek aku. Nah, coba. Itu dia tidak sadar. Dia sedang terganggu oleh gangguan setan. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda menganggap diri Anda hebat gitu. Wah, aku kok keren loh. Malah malu-maluin, ngisini. Itu menunjukkan panjenengan bukan orang yang kuat. Karena orang yang kuat itu adalah ketika dia mampu menolak gangguannya setan untuk memunculkan permusuhan di antara panjenengan. Jadi setan. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Ayyisa syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Setan putus asa, setan sudah berhenti untuk mengganggu orang yang sholat supaya menyembah setan. Jadi setan ngerti, lek wis sholat gak mungkin nyembah setan, ngerti. Maka setan apa? Tidak mengganggu orang sholat untuk nyembah setan, tidak mengajak orang sholat untuk nyembah setan. Karena setan ngomong percuma, mereka tidak akan mau, tidak akan sukses. Terus perbuatannya setan apa? Walakin, kata Nabi Muhammad, fit tahrish bainakum. Tapi perbuatannya setan sekarang coba lihat. Wali bukan? Ngawur. Jadi jangan dikira di Muhammadiyah tidak ada walinya, ya ada, ya saya ini. Oh ya. Sudah, maka bang, walakin fit tahrish baina, tahrish itu apa? Tahrish itu bisi permusuhan. Wong iko lho gak cocok mbek sampean. Padahal tidak ada apa-apa. Datang ke masjid, tiba-tiba ada satu jamaah, panjenengan sudah duduk, lungguhe rada adoh. Encene mbak, dibisi sama setan. Encene wong iku nganggep sampean kudu level mbak. Lo entah, wis ana uang dek kene gak golek nggen sing rapet malah ngadoh. Pernah begitu? Ah, terus tetangga lagi, tetangga panjenengan bu ojo baperan. Kalau ada orang mantu, 1-2 orang gak keundang itu wajar. Karena orang mantu itu sing dipikir akeh. Bahkan terkadang yang jadi korban sing gak keundang itu malah teman-teman deket. Karena apa? Alah gak mungkin lali. Disikne sing ado-ado lek konco cedek mesti eling. Karena diremehkan mesti eling, akhirnya apa? Pas anaknya mantu koncone gak keundang. Ket biyen kok ngono iku. Wis tak titeni mbek aku. Dikira gak diundangi sedih po, tambah seneng wong aku lek bowo ya 1 juta kok. Iki berarti 1 juta aku aman nih kira sido metu. Nanti dibales. Ketika dia mantu, temen yang tadi ndak ngundang, ndak melok di. Ini bisikannya siapa ini? Bisikannya siapa ini? Setan. Coba. Nah, maka kalau panjenengan tidak mau berdamai di bulan Ramadan, maka masuk Ramadan panjenengan masih dikangkangi sama setan. Kata setan, Allah percuma lekmu poso yuyu. Kok yu ya? Yang sini aja. Ini kan ini baik hati semua sebelah sini. Yang sini sing rada angel tatanan ini. Walah percuma lekmu poso. Kalau laki kalau wedok yu lek lanang. Sepercuma lekmu poso kang.
Wong poso mbek dulure sik musuhan, poso mbek koncone sik musuhan, poso mbek tanggane sik musuhan. Percuma lekmu poso. Poso itu menahan hawa nafsu. Lah kok nafsumu masih tinggi untuk permusuhan dengan orang lain, yang itu merupakan gangguan dari setan. Nah, itu sebab yang pertama, dibisiki setan. Maka bagaimana caranya? Sering-sering meminta perlindungan kepada Allah dan sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nomor 2. Kenapa manusia itu muncul kemarahan, muncul permusuhan, muncul perselisihan? Dari mana sombong? Jangan sok tahu. Sombong. Apa yang kedua? Sombong. Orang itu, Pak, kalau punya tabiat sombong mesti musuhnya akeh. Karena orang sombong itu tidak mau kurang lebih. Tidak mau apa? Kurang lebih. Orang kalau sombong tidak mau ditaruh belakang. Orang kalau sombong tidak mau disuruh mendengarkan, geleme ngomong. Orang kalau sombong tidak mau diatur, maunya ngatur. Orang kalau sombong tidak mau diperintah, maunya merintah. Nah, sombong inilah sumber perselisihan, permusuhan dan kemarahan. Orang itu kalau marah, Pak, itu kenapa sombongnya keluar? Lu, aku kok diganggu? Itu kan sombong. Coba dia latihan, tarik nafas. Kalau kata para pakar, orang itu kalau marah disuruh ngempet selama 10 detik saja. Suruh ngatur nafas selama berapa? 10 detik. 14. Astagfirullah. 14 kuburan. Astagfirullah, Bu. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Tapi ya materi ini sabari nggak ya? Ya Allah. Lah kok diwara bablas sih? Panjenengan saged nyolati jenazah. Karuan panjenengan rumiyin kula solati. Kula saged nyolati jenazah. Kalau saya meninggal duluan panjenengan belum tentu bisa. Aduh, astagfirullahaladzim. Poso-poso rek, ya Allah. Sudah. Guyon, Bu, nggih. Jangan ngamuan ceramah. Nah, sombong. Maka orang itu jamaah ketika dia diganggu, kemudian dia marah, itu seakan-akan dia itu menjadi orang yang tidak pantas diganggu, menjadi orang yang nomor 1, kok sampean wani nggarai wong nomor 1. Maka itulah terkadang munculnya sifat arogan itu karena sombong tadi. Saya sering menyampaikan pengajian rutin, pengajian ahad pagi atau tablik akbar. Salah satu bentuk kesombongan itu apa? Lek di embong gak gelem ngalah. Itu apa? Sombong. Ada mobil buru-buru mau nyelip, wis melbu gak iso, melbu gak iso. Iku malah di tengah nih. Ayo tak ladeni sampean. Ayo kuatmu sampai endi. Lah kalau orang ndak sombong, Bu, direm sedikit, kasih jalan, mungkin orang itu sedang tergesa-gesa. Itu orang ndak sombong. Tapi kalau terlanjur sombong sampai balapan, yang muncul apa? Emosi. Kalau emosi mengantarkan pada apa? Kemarahan. Kalau sudah marah, bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. Coba lihat sombong ini. Panjenengan tahu Qabil dan Habil enggak? Tahu apa kenal? Tahu ya, kalau kenal bahaya ya. Tahu lah. Ini Qabil dan Habil. Qabil itu yang melakukan keburukan, Habil yang melakukan kebaikan. Kisahnya dua. Kisah yang pertama, ketika Allah perintahkan mereka berdua untuk berkurban. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melakukan ibadah kurban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, diterima dari yang satu, punya Habil diterima, walam yutaqabbal minal akhar, punya Qabil sama Allah ditolak. Kenapa ditolak dan kenapa diterima? Yang punya Habil diterima karena Habil ketika kurban itu dipilihkan yang bagus-bagus, yang nomor 1, seperti ibu-ibu ya kan. Kalau kurban tidak mau kambing yang murah, harus kambing yang mahal. Opo sapi urunan,
Urunan kok mek 3 juta. Moh aku golek sing urunane sak uang 30 juta. Berarti harga berapa sapinya? 30 ping 7 210. Itu sapinya Pak Jokowi kalah itu. Iya. Sudah sombong. Sementara punya Habil, tadi Habil dipilihkan yang bagus-bagus, maka sama Allah diterima. Punya Habil dipilih sing elek-elek, akhirnya sama Allah Iya gak usah ngotot, barusan ceramah ndak boleh marah lu. Sombong panjenengan ini ancene. Iya tahu saya ngetes. Mosok poso sik ngamukan rek. Nah, punya bingung wis malian. Ustaz diriwuki mali bingung. Nah, punya Qabil elek-elek gak diterima. Punya Habil api-api diterima. Marah, bilang apa? La aqtulannak, sampean tak pateni. Bayangin. Itu kisah pertama. Kisah yang keduanya, konon ceritanya si Habil ini fisiknya tidak terlalu ganteng. Dinikahkan sama perempuan yang cantik. Qabil gede, dukur, ganteng. Dinikahkan sama yang jelek. Apa yang terjadi? La aqtulannak. Iki gak adil iki. Coba, sombong apa enggak? Karena kesombongannya itu dia menganggap dirinya harus dinomorsatukan, dirinya harus diutamakan. Kalau bahasa kerennya NPD, you know NPD? Narcissistic. Burine gak harus ya. Pokoknya orangnya yang harus dinomorsatukan, gak boleh salah, orang lain harus menghormati dia, harus tunduk sama dia, gak boleh kesalahan dilimpahkan kepadanya. Kalau dia ngomong orang harus mendengarkan, kalau dia merentah orang lain harus. Itu penyakit ternyata, NPD. Jadi orang itu narsistik, seperti ibu-ibu itu. Ketika suaminya mulai ngelirik yang lain langsung, "Woi mas!" Itu NPD. Biarkan bu, long jatahnya 4 baru 1 kok sampai namuk. Anda jangan egois bu. Mereka ini milik 4 orang, kenapa baru dimiliki 1 orang panjenengan tutup pintunya? Egois mboten? Coba sebelah sini diam sebentar ya, sebentar aja. Kasih saya waktu 2 menit. Pak, begini Pak. Ini mic sebelah sana dimatiin bisa? Begini Pak, laki-laki itu jatahnya buat berapa perempuan bro? Anda pura-pura tidak dengar. Buat berapa Pak? 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Ayat berikutnya jangan dibaca, jangan. Sudah. Maka panjenengan 1 boleh gandeng sampai 4. Filosofinya apa? Jari Pak. Sing tengah suami, istri lengkap. Kalau jari cuma 2, nyekeli yo angel Pak. Uang itu les lengkap gangsal kados ngeten, suami, istri pertama, kedua, ketiga, keempat, gegem Pak. Rapet. Gak akan ucul. Nah, sekarang kalau jatah panjenengan 4, terus panjenengan baru punya 1, lah kok ndak boleh nambah, maka yang ngelarang itu egois apa ndak Pak? Jawab yang keras tak Pak? Bayo. Maka yang ngelarang egois apa tidak? Bu, sabar nggih. Sabar Bu ya. Gini, panjenengan punya, lanjut. Pokok kalau Hajah Yuning yang ngomong takut saya. Wes lanjut ya, lanjut. Begini. Nah, maka yang kedua, orang itu ngamuan, gampang berselisih, tidak mudah didamaikan karena sombong. Orang itu kalau sudah sombong Bu, narsis, tidak bisa didamaikan. Loh, sing salah kono. Coba dia tidak sombong, jangankan dia yang salah, orang lain yang salah pun dia akan datang untuk minta maaf ketika dia tidak sombong. Coba lihat. Maka hati-hati jamaah, orang itu lek ngamuan, punya musuh banyak, di tempat ini eker-ekeran, di tempat itu eker-ekeran. Dan ingat, orang kalau sudah pindah tempat 2 kali tidak cocok, bakal 3 tidak cocok, 4 tidak cocok, 5 tidak cocok. Karena masalahnya bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Hati-hati. Dan saya contohkan apa? Saya dulu pernah punya teman, beberapa teman di pondok.
Lek wis pindah pondok ping pindho, masuk pondok ketiga dan tetep pindah, gak bakal iso mondok. Karena masalahnya bukan di pondoknya tapi di orang tuanya. Lah apa manut be arek cilik? Arek cilik gak kerasan biasa, dineng. Wis talah aja anu nak. Nanti kalau kamu lulus tak kasih hadiah umi baru. Jadi kasih sesuatu yang bikin dia itu semangat di pondok gitu loh. Setuju? Lanjut. Siap Baca Yuning. Nomor 3. Apa yang bikin orang itu pemarah, gampang berselisih, suka bertengkar, tidak mudah didamaikan? Ambisi duniawi. Apa? Ambisi duniawi. Dan Anda buka yang saya sampaikan ini termasuk ucapannya Al-Imam Al-Ghazali. Orang itu ngamuan itu karena diganggu setan, pertahanan dirinya tidak kuat, ibadahnya lemah, tidak sering mengucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, sehingga setan bisi sedikit terpantik, marah, berselisih, tidak bisa berdamai. Nomor 2, orang itu gampang berselisih karena dia sombong. Dia anggap hanya dia yang boleh berpendapat, dia anggap hanya dia yang boleh maju, dia anggap hanya dia yang boleh diutamakan, diunggulkan, orang lain tidak boleh. Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan seperti yang dia inginkan, ngamuk, berselisih, susah berdamai. Dan yang ketiga apa? Ambisi duniawi. Lihat sekarang yang sedang tertangkap kasus korupsi, saya akan bongkar. Saya punya dokumen rahasia yang saya simpan di Kasembon, dan itu dokumen sudah saya notariskan. Coba, kenapa kok awalnya temenan, awalnya saling akrab, saling dukung, saling memuji, kok di akhir-akhir pecah, berselisih, dan saling mengancam mau bongkar aib? Apa? Ambisi duniawi. Maka lihat contohnya ambisi duniawi. Contoh apa? Ambisi duniawi. Orang kalau tidak punya ambisi enteng. Kalau orang itu ambisinya cuma akhirat, uripe penak, sampean uber-uberano urusan dunia, aku tak nguber akhirat, uripe tenang. Tapi kalau ambisinya itu dunia, capek dan gak warek-warek. Karena dunia itu ibarat apa? Air laut, semakin ditelan semakin haus, sampai akhirnya mencelakai. Mencelakai karena apa? Sudah tidak ada lagi tempat yang cukup di perutnya, dalam keadaan dirinya masih menginginkannya, akhirnya binasa dia. Nah, maka begini, Rasulullah mengingatkan, laukana libni Adam, kalau manusia itu punya satu lembah emas. Satu lembah itu apa? Lembah itu tempat di antara dua gunung, itu namanya lembah. Itu kalau penuh terisi emas, untuk manusia apakah cukup? Kalau ngomong sekedar cukup untuk kehidupan yang normal, lebih dari cukup. Tapi kalau yang diomongkan adalah nafsu, maka tidak pernah cukup. Maka Rasulullah bilang, labtagha minhu thaniya, maka dia akan minta lembah yang kedua. Kalau dia sudah punya lembah yang kedua, cukup. Untuk orang yang serakah, belum. Dia minta yang keberapa? Yang ketiga. Sampai kapan? Hatta yamla'a fahut turab. Dia baru puas, baru berhenti ketika mulutnya penuh terisi dengan tanah. Maksudnya kalau sudah meninggal dunia. Sekarang lihat kasus korupsi Pertamina. Saya mau mangkel, Pak. Tapi lah ya apa masa ustadz kok mangkelan? Mobil saya itu, oh bukan, iya itu sana, tidak tak bawa, saya tadi dijemput sama Abu Sanum. Mobil saya itu gak tahu ngombe pertalit, kena pertalit waktu, kena pertalit gatel mobil saya. Mobil saya itu mainnya Pertamax, yang mahal itu loh. Subhanallah, seneng saya, wah Pertamax, mesinnya kuat iki, resik, ruang bakar aman. Minggu lalu dapat berita, ternyata Pertamax dioplos. La haula wala quwata illa billah.
Saya mikir karuan belani antri rek timbang kacek 3.000, kacek 2.000. Lah ini mobil saya sini sudah 2 liter ya. Itu kari ngeping notok ya sekali ngisi. Subhanallah, saya mikir la ilaha illallah kok tego. Dan panjenengan tahu berapa korupsinya? Diperkirakan pada angka 1.000 triliun. Bisa bayangin enggak 1.000 triliun? Lo panjenengan ojo 1.000 triliun. 1 juta lo gak iso bayangno. 1 juta tahu? 1 juta enule ditambahi telu berapa? 1 miliar. 1 miliar enule ditambahi telu berapa? 1 T. Ini sudah 1 T enule ditambahi telu mana? Piro nule? Saya sampai angel loh. 1 juta nule 6, 1 miliar nule 9, 1 triliun nule 12, 1000 triliun 15, nol tok. Bayangin. Dan itu jamaah, uang sebanyak itu mau dipakai apa? Uang sing korupsi wis tuwek. Paling 2 tahun kas budal itu kalau menurut prediksi Waliullah Rifki ini. Paling lek ngelihat umur 2 tahun lagi berangkat itu. Iso 2 tahun ngentekno 1000 T. Kita kemarin kena korupsi timah yang 300 T. Itu kayak 300. Ternyata ini 1000. Ambisi apa? Duniawi. Sekarang lihat. Panjenengan tahu kisah perang Uhud? Para sahabat Nabi yang oleh Nabi diletakkan di gunung namanya Jabal Rumat. Gunung khusus untuk pemanah. Berapa orang pemanah ditaruh di atas? Berapa? 40 orang pemanah. Rasulullah bilang apa? Jangan turun apapun yang terjadi. Ojo mudun. Karena posisi kalian vital. Kalian pemanah dan kalian dapat posisi bagus di atas gunung. Namanya manah bu, kalau ke bawah lebih mudah. Apalagi yang dipanah orang gerumbulan. Wes kari ngecul-ngecul notok mesti kena. Tapi kalau manah ke atas itu susah. Dalam keadaan apa? Yang di atas terkadang duluan ngelempar kita dengan panahnya. Maka Rasul bilang jangan turun apapun yang terjadi. Sip, selesai. Sudah. Ketika pasukannya Khalid bin Walid mulai terpukul mundur. Waktu itu panglima perangnya kafir Quraisy itu masih Khalid bin Walid. Terpukul mundur. Maka pasukan yang terpukul mundur ini mulai menjatuhkan baju besinya, cek gak abot lek Melayu, mulai menjatuhkan pedangnya, mulai ninggal kudanya, mulai meninggalkan hartanya. Sahabat yang di belakangnya mulai apa? Diambili. Yang di atas ngelihat, aduh, entek, aduh, astagfirullah, la ilaha illallah, sampai mereka apa? Turun. Setelah mereka turun di Jabal Rumat habis, Khalid bin Walid lihat, tek, kosong, kita putar balik. Karena tidak ada yang mengintai dari atas. Kalau kita putar balik tidak ketemu, apa yang terjadi? Kacau balau. Karena ambisi apa? Dunia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Perselisihan di kalangan para sahabat. Karena sampai perkara itu menjadikan Nabi Muhammad berdarah, menjadikan Nabi Muhammad hampir terkena beberapa tusukan tombak, hampir terkena panah, hampir terkena pedang, gara-gara orang yang punya ambisi duniawi. Maka hati-hati jamaah, saya ingetin, di kelompok apapun kalau ada yang sudah ambisinya dunia mesti ngerusak dan kelihatan orangnya paling agresif. Kalau ada di suatu kelompok yang ambisinya bukan akhirat, tapi ambisinya apa? Dunia, panjenengan pegang ngomongan saya. Insya Allah salah. Mudah-mudahan enggak salah. Nomor 1, mesti paling agresif. Dan yang kedua, orang itu mesti gak kenean. Ketika ada pesaing, ketika ada sedikit kelihatan yang menonjol, nah itu memunculkan perselisihan. Karena apa? Ini bukan lagi setan, bukan lagi sombong, tapi ambisi duniawi. Dan ingat, tidak ada ceritanya dunia itu menyatukan, tidak ada. Dunia itu pasti mencerai-beraikan. Yang
pasti bersatu. Mau ada urusan apapun, mau ada urusan apapun, kembalikan kepada tujuan akhir. Tujuanmu apa? Akhirat. Ya wes, lek tujuannya akhirat gampang didamaikan. Tapi kalau ada orang tujuannya dunia, Anda mau damaikan pakai pengacara sekelas Hotman Paris, Mus Pro. Kenapa? Karena tujuannya dunia, maka ketika Anda mendamaikan, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia tuju. Nah, maka jamaah ingat 3. Permusuhan karena berapa hal? 3. Nomor 1, bisikan dan godaan dari setan. Nomor 2, karena munculnya sifat sombong. Mesti wong sombong ngamuan. Aku gak kenean. Sombong. Nomor 3, ambisi duniawi. Dan lihat, kalau suatu kelompok kemasukan orang yang ambisi, mesti orang itu paling agresif dan orangnya mesti gak kenean. Dia gampang sikut kanan, sikut kiri. Nah, tapi ini bulan Ramadan, ayo 3-tiganya dihilangkan. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, hilangkan sifat sombong, ganti dengan ketawadhuan. Dan yang ketiga, jadikan persaingan kita bukan dunia tapi akhirat. Itulah maka jargonnya fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba untuk meraih kebaikan surga. Untuk meraih kebaikan surga. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah karena ini Ramadan tidak ada sarapan ya, jangan nunggu. Kamu tuh sarapan. Jangan tanya ini tidak ada sarapan ini karena Ramadan ya. Atau khusus yang tidak puasa kita kasih sarapan. Baik ibu-ibu sekalian, kita tutup pengajian kami di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.